Pemakaman Kapolsek Negara Batin yang gugur dalam tugas di Oku Timur penuh haru. Keluarga meminta pelaku penembakan 3 polisi di Lampung dihukum berat. Sebelumnya hanya berlatih di pusat kebugaran, skuad timnas Indonesia bisa melakukan latihan di lapangan. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Jenazah Ibtu Lusianto, salah satu korban penembakan saat penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Waikanan Lampung, dimakamkan di TPU Desa Sumberharjo, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Selasa 18 Maret 2025 sore. Keluarga berharap pelaku dihukum berat. Jenazah Ibtu Lusianto, korban penembakan saat penggerebekan judi Sabung Ayam di Waikanan Lampung, tiba di rumah duka di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur, Selasa 18 Maret 2025 sore. Setelah diterima jajaran Polres Oku Timur, jenazah Kapolsek Negara Batin Waikanan ini disolatkan keluarga dan warga. Pemakaman berlangsung di TPU Desa Sumberharjo, tak jauh dari rumah duka, dan dipimpin Dir Samapta Polda Lampung, Kombes Pol Bramono Pramono Nugroho. Keluarga yang mengantarkan jenazah tak kuasa menahan kesedihan. Kepergian Ibtu Lusianto dalam tugas menjadi pukulan berat bagi mereka. Pihak keluarga menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan berharap pelaku dihukum berat. Ada satu hal yang saya kepingin, karena peristiwa ini peristiwa sangat tragis. Tolong rekan-rekan media bisa mengawal sampai ke tuntutan pengadilan. Minta diadili yang seadil-adilnya, sesuai dengan keputusan negara Republik Indonesia. Pak, terserah pada hakim, seberat-beratnya. Sementara itu, jenazah Bribka Petrus Aprianto yang juga berasal dari Oku Timur dimakamkan di TPU Sumber Agung, Buai Madang, Oku Timur. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Oku Timur, Sumatera Selatan. Sementara itu Kapendam 2 Sriwijaya menegaskan saat ini tim gabungan sudah dibentuk untuk menginvestigasi peristiwa tertembaknya 3 anggota Polri di Waikanan Lampung. 2 oknum anggota TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan sudah menyerahkan diri. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar menerangkan Korem dan Polda Lampung sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa tertembaknya 3 anggota Polri di Waikanan Lampung. Investigasi akan mendalami peran 2 oknum anggota TNI yang berada di lokasi penggerebekan, proyektil, kepemilikan tempat, hingga senjata yang menurut Kapendam masih dicari. Penembakan ini terjadi bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tetapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Saya garis bawahi kembali terkait dugaan-dugaan tersebut. Yang pertama, kepemilikan sabung ayam, penembakan, ini masih dalam proses investigasi. Banyak hal yang secara perlahan dengan tim gabungan yang lagi bekerja, perlu uji juga dari beberapa lab, perlu juga keterangan-keterangan dari para saksi. Nah, sementara ini masih dalam investigasi.
Seorang anak yang tenggelam di Sungai Lematang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai 3 hari pencarian. Korban terseret arus saat mandi bersama teman-temannya. Setelah 3 hari pencarian, Rizky 12 tahun, anak yang tenggelam di Sungai Lematang, Kampung 5, Desa Belimbing, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban sekitar 11 km dari lokasi awal ia tenggelam. Korban ditemukan mengapung di sungai setelah pencarian sempat terhambat cuaca buruk dan derasnya arus. Jenazah Rizky langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, Rizky terseret arus saat mandi bersama 3 temannya pada hari Minggu lalu. Rekan-rekannya sempat berusaha menolong namun upaya itu gagal. Korban telah ditemukan pukul 7:10 di pinggir sungai, keadaan meninggal dunia dengan jarak dari LKK 11 km dan korban telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke rumah duka. Sekian. Dengan meningkatnya kasus tenggelam, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di sungai saat arus deras atau cuaca buruk. Orang tua juga diminta lebih mengawasi anak-anak agar tidak berenang di sungai demi mencegah kejadian serupa. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan mencuri kotak amal masjid demi ongkos mudik lebaran. Pelaku bahkan ikut melaksanakan sholat tarawih untuk mengincar kotak amal. Aksinya gagal usai kepergok warga. Maling kotak amal di Masjid Al-Jumara. M. Sultan Fadri harus berurusan dengan polisi usai kepergok mencuri kotak amal masjid di kawasan Sematang Borang, Palembang. Ia ditangkap warga dan langsung diserahkan ke Polsek Sako. Pelaku mengaku beraksi seorang diri dengan modus ikut sholat tarawih sambil memantau isi kotak amal. Ia lalu beraksi saat kondisi masjid sepi. Aksi ini bukan yang pertama, sebelumnya ia sudah mencuri kotak amal di lokasi berbeda. Uang hasil curiannya rencananya akan dikumpulkan untuk ongkos mudik lebaran. Ngambil kotak amal. Berapa kali ngambilnya? Yang kedua. Duitnya untuk apa rencana? Duitnya untuk apa rencana? Rencana duit itu untuk balik terus enggak? Untuk makan. Kita di masjid itu cak mana ngambilnya? Sudah terawih, sudah ngaji ya. Dari pelaku, polisi menyita 3 kotak amal dengan total uang Rp365.000. Kini pelaku ditahan di Polsek Sako, Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar sidang ke-7 masa persidangan kedua tahun 2025. Agenda utama penyampaian laporan pertanggungjawaban Wali Kota Palembang tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua 2025. Rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, serta jajaran OPD dan Forkopimda beragenda penyampaian laporan pertanggungjawaban Wali Kota Palembang 2024. Program prioritasnya mungkin lebih banyak fokus di infrastruktur ya, untuk mengenai banjir, dan mungkin program-program yang mungkin sudah dijanjiin oleh Pak Wali dan Wakil Wali Kota ya, kampanye tahun ini, ya saat kampanye ini. Ya mudah-mudahan cepat realisasi. Laporan tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang Hari Apriansyah yang memimpin rapat menyebutkan capaian Pemkot Palembang sepanjang 2024 sudah baik. Banyak target yang tercapai hingga 100%. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi terutama dalam pelayanan publik. Ada beberapa hal yang kira menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depan, baik itu pelayanan publik dan juga kegiatan atau program pembangunan dan juga kemasyarakatan lainnya. Saya kira itu pada hari ini. Capaian? Ya kalau capaiannya bermacam-macam ya, ada yang 100%, ada yang 98% dan macam-macam tadi. DPRD berharap di bawah kepemimpinan Ratu Dewa, Kota Palembang dapat terus berkembang dengan program-program yang lebih inovatif, meski di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya saudara. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Sebelumnya dikabarkan 3 anggota Polri aktif yang bertugas di wilayah Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung meninggal dunia saat gerebek judi sabung ayam dan mengalami luka tembak di bagian kepala. Diketahui anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas diantaranya Kapolsek Negara Batin AKP Lusianto dan 2 anggotanya, yakni Aibda Petrus Aprianto dan Bribtu M. Galip Surya. Atas peristiwa ini, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya 3 personel Polres Waikanan yang sedang bertugas. Boleh dijelaskan Bu Kabid? Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Surya Ganta. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman atas penembakan ketiga anggota polisi ini. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Suasana duka menyelimuti kediaman Bribda Galip Surya Ganta, salah satu dari 3 anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Chandra, paman dari almarhum Bribda Galip, menuturkan pihak keluarga merasa sangat terpukul dan kehilangan atas wafatnya sang putra yang baru sekitar 4 tahun berdinas sebagai anggota Polri. Bribda Galip Surya Ganta juga dikenal sebagai sosok yang begitu sayang dengan keluarga. Hal ini juga dibuktikan bahwa almarhum akan mengurus mutasi ke Polda Lampung demi bisa menemani sang ibunda pasca berpulangnya sang ayah pada 17 Februari 2025 lalu. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kematian Bribda Galip dan menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Almarhum bertiga ini menjalankan tugas negara loh untuk memberantas kemaksiatan di bulan Ramadan puasa, malah dihabisi begitu. Jadi kami mohon hukum yang seberat-beratnya, mohon penegak hukum. Kita nggak usah pandang siapa pelakunya apa, manusia sama di mata hukum, sama di mata Allah sama. Hukum yang seberat-beratnya, nyawa. Ini adik-adik ya, biar tahu. Setelah ayahnya berpulang 1 bulan lalu, Galip ini tulang punggung, ibunya nggak kerja, ibu rumah tangga. Peristiwa meninggalnya 3 anggota Polri diantaranya Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Surya Ganta ini terjadi pada Senin sore kemarin. Ketiganya tewas setelah mengalami luka tembak oleh orang tak dikenal saat akan berupaya menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Saat ini jenazah tengah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Tiga polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan di arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung setelah menempuh perjalanan sekitar 5 hingga 6 jam. Iringan isak tangis keluarga pecah kala ikut mengantar almarhum ke rumah sakit di Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi.
Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian ketika jasad almarhum yakni Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin, dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryaganta langsung dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan otopsi. Diketahui sebelumnya peristiwa penembakan terjadi pada Senin sore kemarin di saat ketiga anggota polisi mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Saat itu, polisi mendapat perlawanan aktif dari para pelaku pemain judi sabung ayam hingga 3 anggota Polri tewas ditembak. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Tangis keluarga dan rekan sejawat pecah saat 3 jenazah anggota Polri yang menjadi korban penembakan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya gugur dalam tugas saat menggerebek arena perjudian sabung ayam di Kampung Bandar Manik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, tiba pertama kali dan langsung dimasukkan ke ruang otopsi. Menyusul kemudian jenazah Bribka Petrus dan Bribda Galip untuk proses serupa. Isak tangis keluarga yang menunggu di depan ruang otopsi menambah suasana duka di rumah sakit ini. Kalau dalam keluarga sangat-sangat baik, sangat kekeluargaan. Kami keluarga besar berharap proses hukum seadil-adil. Usai dilakukan otopsi, ketiga jenazah akan dibawa ke masing-masing rumah duka yang berada di Sumatera Selatan dan Kota Bandar Lampung untuk dimakamkan secara kedinasan Polri. Hingga saat ini, pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung masih terus melakukan proses otopsi. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung. Sejumlah remaja yang tengah nongkrong sambil berpesta minuman keras di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu seketika panik saat didatangi tim Satreskrim Polresta Bengkulu. Para remaja yang masih berstatus pelajar ini langsung digeledah oleh petugas, mengingat mereka masih berada di luar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas. Selain mendapati puluhan pelajar, petugas juga mendapati pasangan muda-mudi tengah berpesta miras di tempat hiburan malam. Puluhan botol miras dan tuak lalu disita dan dimusnahkan. Sedangkan para pelajar diberi pembinaan agar tak mengulangi lagi kegiatan serupa. Kita mendapati para pemuda yang duduk nongkrong sambil menunggu tuak. Jadi kita berikan himbauan secara preventif dan kita juga memeriksa kelengkapan dari kendaraan bermotor, dan para pemuda tersebut kita periksa dan rupanya para pemuda tersebut merupakan masih pelajar ya. Operasi pekat ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban dan mencegah pergaulan bebas serta penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu warung remang yang berada di area wisata Pantai Panjang digeledah. Suasana pun mendadak tegang. Pemilik warung remang dan para pengunjung tampak panik saat petugas melakukan pemeriksaan. Meski tak mendapati senjata tajam dan obat-obatan terlarang, petugas menemukan minuman keras dan ratusan liter tuak di warung remang tersebut. Miras tersebut kemudian langsung dimusnahkan di lokasi. Dalam kegiatan ini kami berhasil mengamankan beberapa jenis minuman keras, diantaranya ada tuak, ada juga minuman-minuman keras yang pada saat ini sudah kita amankan dan sudah kita bawa di Polres Babung. Untuk minuman tuaknya tadi sudah kita musnahkan. Jangan terpesona dengan yang namanya minuman keras, karena ada beberapa kejadian baru-baru ini ada teman sendiri sampai membunuh temannya sendiri karena dipengaruhi oleh minuman keras berupa tuak. Razia warung remang yang tetap nekat beroperasi di bulan Ramadan terus dilakukan polisi untuk memastikan keamanan masyarakat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Tunjangan hari raya yang ditunjukkan bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu mulai dibayarkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebanyak 73 miliar rupiah dengan rincian 56 miliar rupiah untuk THR dan 16 miliar rupiah untuk komponen tambahan penghasilan pegawai. THR ASN sendiri meliputi gaji penuh ASN tanpa potongan. Kini Pemprov tengah menyiapkan peraturan gubernur yang mengatur tentang pencairan THR ASN. Peraturan gubernur tersebut akan menjadi acuan OPD untuk mencairkan THR. Tanggal 10 kemarin sudah bisa cair. Nah, kita Pemprov saat ini sedang menyusun peraturan kepala daerah. Insya Allah hari ini selesai. Target hari Senin sudah ada pembayaran THR. Di THR itu komponennya gaji 1 bulan dan tunjangan kinerja atau TPP selama 1 bulan. Total anggarannya berapa? Kalau untuk totalnya itu sekitar 73 miliar. Jadi untuk gajinya itu 56 miliar, untuk komponen TPP-nya sekitar 16 miliar. Jadi total. THR ASN diharapkan mampu digunakan dengan baik sehingga berdampak positif pada perekonomian di Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dilarang menggunakan mobil dinas mereka untuk kepentingan mudik lebaran. Hal itu ditegaskan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kebijakan ini diambil agar memastikan kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan saja. Namun demikian, kebijakan ini bisa dibatalkan jika nantinya ada instruksi khusus Presiden yang memperbolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Helmi menyebut pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengikuti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan langsung oleh Presiden. Mobil dinas, ya jangan dipakai terlalu baru, ya. Tapi Presiden putuskan, kalau Presiden pakai. Kalau Presiden ngomong jangan, ya. Jadi Pemprov ikut Presiden. Kalau Presiden katakan boleh dipakai untuk liburan, berarti Gubernur katakan boleh. Tapi kalau Presiden katakan nggak boleh, berarti nggak boleh. Oke ya? Oke Pak, makasih Pak. Sementara itu, di tahun sebelumnya, ASN Pemprov Bengkulu diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Namun penggunaan kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk mudik di dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Seorang pencuri beraksi di kios pengisian BBM di Palembang, Sumatera Selatan. Aksinya terekam jelas kamera pengawas. Korban sebenarnya sempat terbangun dan melihat pelaku, tetapi karena takut dilukai dengan sajam, ia memilih untuk pura-pura tidur. Sebuah kios BBM di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang disatroni pencuri pada Jumat 14 Maret 2025 dini hari. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, pelaku terlihat mengendap-endap saat penjaga kios tidur. Salah satu penjaga kios sempat terbangun dan melihat pelaku. Namun karena takut, pelaku membawa senjata tajam. Penjaga kios memilih pura-pura tidur dan membiarkan pencurian terjadi. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 1 handphone, headset Bluetooth, dan sebilah senjata tajam. Menurut pemilik kios, pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang menunggu di luar, sementara 1 lainnya berperan sebagai eksekutor. Pelaku masuk melalui celah di antara mesin pengisian BBM dan dinding yang terbuat dari triplek. Mungkin karena masih anak-anak itu kan, kecil kan. Jadi kita tuh ya kita maklumi lah kan, mereka tuh bisa lah anak yatim piatu kan. Sudah lapor polisi kita? Yo cakap ya, sudah kan. Cuman yo karena kerugian kita itu tak mencapai target. Katanya udah pecah dan pidana kan. Kita ngerti kan. Berapa total kerugian? Kita 1,5 juta lah. Minimal kan 2,5 juta kan. Ya, jadi kita harus ikuti aturan aja kan. Setelah kita oke kita maklumi. Cuman aku tuh pengen kita angkep ya pelaku tuh kan. Pemilik kios berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya, ini adalah kali kedua pencurian terjadi di tempat yang sama.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Upaya peredaran narkoba di Oku Selatan, Sumatera Selatan digagalkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Selatan menangkap 2 bandar sabu saat mereka dalam perjalanan pulang ke kediamannya. Apa yang dibuang tadi? Penangkapan 2 bandar sabu di Jalan Raya Desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji, Oku Selatan berlangsung menegangkan. Polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai pelaku. Momen ini pun menjadi tontonan warga sekitar. 2 pria berinisial AH dan AS, warga desa Ula Agung Ulu, Kecamatan Muara II Kisam, akhirnya ditangkap. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 bungkus besar sabu seberat 1,1 kg yang mereka bawa. Keduanya langsung dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan pelaku, sabu tersebut diperoleh dari Oku Timur dan rencananya akan diedarkan di Kisam Raya. Saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini dan memburu pemasoknya. Disangkakan terhadap kedua pelaku ini, UMB-nya pasal 114 Junto 2 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, subsidi pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Ancamannya itu di atas 10 tahun. Atas perbuatannya, AH dan AS terancam hukuman lebih dari 10 tahun penjara atau hukuman mati. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Ruas jalan tol Palembang-Betung Seksi 2, tepatnya dari gerbang tol Rengas Musilandas hingga Pangkalan Balai Banyu Asin, Sumatera Selatan, akan mulai beroperasi secara fungsional 7 hari sebelum Lebaran. Tol ini disiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di jalan lintas Sumatera Palembang-Betung. Gubernur Sumatera Selatan bersama Wakil Gubernur meninjau ruas tol Palembang-Betung di res area 397 Banyu Asin pada Minggu 16 Maret 2025. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1446 Hijriah. Tol ini akan difungsikan sebagai jalur alternatif bagi pemudik untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas Palembang-Banyu Asin. Pengoperasian jalur fungsional diharapkan dapat memperlancar lalu lintas, terutama saat puncak arus mudik dan balik. Ruas tol Palembang-Betung sepanjang 33 km akan menerapkan sistem 1 arah. Saat arus mudik, kendaraan dari Palembang diarahkan menuju Pulau Rimau. Sementara saat arus balik, pemudik dari arah Jambi dapat masuk tol dengan jalur 1 arah menuju Palembang. Di sepanjang jalur ini disiapkan rest area sementara yang dilengkapi dengan kantin, musola, toilet, dan ruang kesehatan. Jadi pemerintah provinsi dan Kementerian PU, Direktorat Lalu Lintas, dan semua pihak termasuk penyelenggara jalan tol ini Utama Karya mempersiapkan alternatif, yakni untuk mencegah stuck atau macet yang luar biasa, maka ada jalur alternatif sepanjang 33 km. Pengelola tol Palembang-Betung menjelaskan dari total panjang 33 km yang membentang dari Rengas hingga Pangkalan Balai, jalur fungsional yang siap digunakan sepanjang 27 km. Sementara 3,3 km sisanya masih berupa jalan tanah. Tol fungsional ini hanya akan dibuka pada siang hari mulai pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kemarin kita informasinya hanya difungsikan untuk siang hari. Jika kondisi memungkinkan itu tergantung keputusan aparat ya, karena kalau malam hari kan mesti ada beberapa tambahan personil, terutama di persimpangan itu yang harus dijaga oleh aparat. Jadi kita mengikuti yang berwenang saja, artinya seperti itu. Dengan difungsikannya ruas tol ini, arus mudik Lebaran 2025 diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan aman. Purwantoro, Kompas TV, Banyu Asin, Sumatera Selatan.
Saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri, penjualan kue kering di Palembang mulai meningkat. Dari berbagai jenis kue yang ditawarkan, nastar menjadi yang paling banyak diburu warga untuk disajikan saat Lebaran. Menjelang Lebaran, penjualan kue kering di kawasan Pasar Cin di Palembang mulai ramai dikunjungi pembeli. Meski Hari Raya Idul Fitri masih 2 pekan lagi, banyak warga memilih berbelanja lebih awal. Salah satu pedagang kue kering mengungkapkan bahwa peningkatan penjualan sudah terasa sejak beberapa hari terakhir. Berbagai jenis kue kering seperti nastar, skipi kacang, dan lidah kucing masih menjadi primadona dan paling banyak diburu warga. Untuk harga, nastar dibanderol Rp160.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Skipi kacang dijual Rp160.000 per kilogram, sementara lidah kucing seharga Rp150.000 per kilogram. Para pedagang optimistis penjualan tahun ini bisa meningkat hingga 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Biasanya setelah menerima tunjangan hari raya, warga akan semakin banyak berbelanja. Aku rasa peningkatannya dari yang lama ya. Ya Bu. Kalau sekarang bisa meningkat sampai 5% lah. Kayaknya udah rame, ini kan udah mengguyur orang beli-beli ini kan. Tradisi, kalau dapat THR baru belanja, baru rame pasar. Menurut warga, kue kering sudah jadi bagian wajib saat Lebaran. Rasanya akan kurang lengkap jika tidak ada. Tergantung kebutuhan. Nanas, itu keju tuh ya, kacang. Selain untuk konsumsi pribadi, kue kering juga banyak diminati sebagai parsel. Harga parsel berkisar antara Rp230.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis kue yang dipilih. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Jenazah Ibtu Lusianto, korban penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, tiba di rumah duka di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur, Selasa 18 Maret 2025 sore. Setelah diterima jajaran Polres Oku Timur, jenazah Kapolsek Negara Batin Waikanan ini disolatkan keluarga dan warga. Pemakaman berlangsung di TPU Desa Sumberharjo, tak jauh dari rumah duka, dan dipimpin Dir Samapta Polda Lampung, Kombes Pol Bramono Pramono Nugroho. Keluarga yang mengantarkan jenazah tak kuasa menahan kesedihan. Kepergian Ibtu Lusianto dalam tugas menjadi pukulan berat bagi mereka. Pihak keluarga menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan berharap pelaku dihukum berat. Ada satu hal yang saya kepingin, karena peristiwa ini peristiwa sangat tragis. Tolong rekan-rekan media bisa mengawal sampai ke tuntutan pengadilan. Minta diadili yang seadil-adilnya, sesuai dengan keputusan negara Republik Indonesia. Pak, terserah pada hakim, seberat-beratnya. Sementara itu, jenazah Bribka Petrus Aprianto, yang juga berasal dari Oku Timur, dimakamkan di TPU Sumber Agung, Buai Madang, Oku Timur. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Oku Timur, Sumatera Selatan. Tangis keluarga dan rekan sejawat pecah saat 3 jenazah anggota Polri yang menjadi korban penembakan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya gugur dalam tugas saat menggerebek arena perjudian sabung ayam di Kampung Bandar Manik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, tiba pertama kali dan langsung dimasukkan ke ruang otopsi. Menyusul kemudian jenazah Bribka Petrus dan Bribda Galip untuk proses serupa. Isak tangis keluarga yang menunggu di depan ruang otopsi menambah suasana duka di rumah sakit ini. Kalau dalam keluarga sangat-sangat baik, sangat kekeluargaan. Kami keluarga besar berharap proses hukum seadil-adilnya.
Usai dilakukan otopsi, ketiga jenazah akan dibawa ke masing-masing rumah duka yang berada di Sumatera Selatan dan Kota Bandar Lampung untuk dimakamkan secara kedinasan Polri. Hingga saat ini, pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung masih terus melakukan proses otopsi. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, selamat menjalani ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.